Jadi hari lahir Pancasila itu dimana itu sesuai dengan keputusan Presiden. Tiap tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Negara wajib hadir nih dalam hal ini ya, salah satunya untuk yang kedua menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, itu jelas. Banyak sebenarnya program-program yang harus kita lakukan dalam rangka penguatan ideologi Pancasila. Ya kalau kita ASN ya sebagai ASN yang baik ya. Kalau kita pelajar yang baik gitu ya. Melalui ideologi Pancasila, karena mau bagaimanapun NKRI harga mati. Oh iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Oke, masih bersama saya Arianda. Kembali di Ajib Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, itu dari Bakes Bangpol, betul Pak ya? Betul. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Ini dengan Pak Roni Sukmaya, PKSH MSI. Dan beliau ini sebagai Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Oke, Pak. Sebelum kita masuk ke perbincangan kita yang mendalam, boleh dong dikenalin dulu nih ke Akang Teteh, siapa Bapak Roni Sukmaya ini. Oke, silakan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya, unsur BKD ya, Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, secara singkat saja, ya. Nama saya Roni Sukmaya, PKSH MSI. Saya sekarang dipercaya untuk menjabat selaku Kepala Bidang Idwasbang, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bakes Bangpol Provinsi Jawa Barat. Okay. Mungkin itu aja, saya singkat. Okay. Karena kalau ini panjang ya. Oke. Nah Pak, kali ini kedatangan Bapak, kali ini kita akan membahas terkait dengan penyambutan Hari Lahir Pancasila. Siap. Yang akan disambut itu pada nanti tanggal 1 Juni ya Pak ya? Iya. Oke, karena berhubung Hari Lahir Pancasila pasti yang terbesit di kepala langsung ideologinya, terbesit leading sektornya itu adalah Bakes Bangpol. Nah Pak, dalam menyambut Hari Lahir Pancasila nih Pak, sebenarnya apa sih Pak makna Hari Lahir Pancasila bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat? Baik, terima kasih ya. Jadi Hari Lahir Pancasila itu kita itu udah biasa ya memperingatinya tiap tahun yaitu tiap tanggal 1 Juni ya. Dimana itu sesuai dengan keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016. Diperingatilah tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila ya, dimana ini dulu ini dasarnya atas pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama PPUPKI dengan judul pidatonya itu Lahirnya Pancasila. Sehingga dari situlah tiap tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Oke. Gitu. Tanggal 1 Juni ya. Jadi dari berawal dari pidato Presiden Soekarno. Oke. Nah, Pak, gimana sih kalau Pemprov Jabar ini seperti yang kita tahu dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila? Yang kita tahu itu kan Pemprov Jabar itu sangat beragam Pak masyarakatnya ya, betul. Sangat plural. Nah, dalam menguatkan nilai-nilainya seperti apa sih Pak, atau untuk menguatkan implementasinya gitu? Baik, dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila lah atau Pancasila sendiri, tentu ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bakes Bangpol, khususnya bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Jadi penguatannya itu antara lain kita sering mengadakan sosialisasi ya. Kemudian kita juga sering menjadi narasumber bagi Bakes Bangpol Kabupaten Kota Pak. Itu biasanya sasarannya itu bisa mulai dari generasi muda, anak SMA, anak SMK dan lain sebagainya. Yang mana memang penguatan Pancasila itu sebetulnya yang paling penting itu sasarannya itu adalah untuk generasi muda. Generasi muda jadi betul, apa ya? Target utamanya itu Pak. Apalagi kita sudah mencanangkan ya pimpinan kita bahwa di tahun 2045 itu generasi emas. Betul. Makanya 2045. Itu kan tidak bisa sekonyong-konyong harus ujuk-ujuk gitu ya. Akan tetapi dari mulai generasi mudanya ini harus betul-betul dididik, terutama
di dalam hal penguatan ideologi Pancasila. Ada satu penelitian dulu, saya juga lupa lagi lah lembaga penelitiannya seperti apa, bahwa 80% dari hasil penelitian itu ideologi Pancasila itu bisa diganti. Bisa diganti? Iya, itu kata kalangan kaula muda. Ini juga ini kan sangat berbahaya sekali ya. Dan pasti akan sangat pro kontra ya Pak ya dengan narasi tersebut. Betul, dan itu sangat berbahaya. Coba bayangkan ya. Dan itu sasarannya generasi muda yang menjawab itu Pak. Ya, makanya berkaca dari itu, kami dari Bakes Bangpol Provinsi Jawa Barat berkewajiban ya. Negara wajib hadir nih dalam hal ini ya, salah satunya untuk penguatan ideologi Pancasila terutama terhadap generasi muda. Kemudian yang kedua tentu faktor globalisasi ya, serta faktor sekarang modernisasi juga itu sangat berpengaruh ya. Karena memang saya yakin lah semua generasi muda, generasi Z kan pada pegang HP ya sekarang. Betul, ya. Sekarang gadget ya, minimal HP, laptop, kan itu bisa aja, tidak menutup kemungkinan dengan adanya faktor globalisasi sekarang, ideologi masuk bisa aja kan. Memudarkan ideologi Pancasila dan kita tidak bisa mengawasi satu persatu lah ya. Kayak saya punya anak kalau di kamar gitu ya suka anteng lihat laptop ya, saya suka ngontrol anak saya seperti itulah, karena memang bisa aja kan ideologi asing dengan adanya faktor globalisasi modernisasi ini bisa masuk. Itu yang berikutnya. Makanya dari sini kita sering mengadakan sosialisasi ya. Kemudian kita juga sekarang ada program Paskibraka itu di kita Pak. Paskibraka ya. Itu dari mulai seleksi sampai pemusatan. Itu biasanya di pemusatan itu ada materi-materi yang kita sisipkan. Salah satunya adalah penguatan ideologi Pancasila. Karena ya kita harus terus-menerus lah ya. Yaitu kita khawatir ideologi asing masuk, itu kan sangat berbahaya. Apalagi kan generasi muda kita, terutama kaula muda gitu ya. Itu kadang-kadang suka ada istilahnya lagi mencari jati diri. Masih di fase galau. Betul, itu galau ya. Kalau kita pastikan yang positif ya mereka bagus Pak. Ya. Tapi kalau masukan-masukan yang negatif, itu berbahaya sekali ya Pak. Dan kita kan sangat susah lah mantau lah ya. Jangan kan mantau anak orang lain. Anak sendiri aja susah. Udah main gadget itu liatin apa gitu ya kan, itu sangat berbahaya. Mungkin itu. Informasi sekarang itu tidak tersaring ya Pak ya. Jadi belum informasi tidak tersaring. Yang keduanya hoax. Hoax juga itu sangat berpengaruh. Ini hoax, berita-berita palsu. Apalagi sekarang ada AI ya. AI betul. AI itu lebih serem lagi ya Pak ya. Kayak asli Pak. Dari mulai wajah aja bisa. Kan kalau yang kita gampang termakan hoax, wah ini bener nih berita ini kok bener. Padahal kan itu hoax ya. Jadi sangat gampang ya menggiring. Makanya di dalam sosialisasi itu juga saya kadang sering jadi narasumber ke anak-anak, tolong kita harus bisa pandai memilih dan memilah mana berita yang benar, mana berita yang hoax. Takutnya hoax. Ini yang sangat berbahaya. Kan sekarang Pak editor ya, ini podcast kan jago-jago tuh. Bener, jago-jago. Jago ngedit Pak, seolah-olah bener padahal ya kenyataannya gampang banget ya giring opini. Oh iya menggiring opini. Apalagi ibaratnya nge-brainwash untuk mengganti sebuah ideologi. Yang paling bahaya itu brainwash. Nah, ke depan ini kan tantangannya berat banget ya Pak untuk implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Refleksi pemerintah saat ini tuh seperti apa sih Pak? Pemprov Jabar melihat tantangan ke depan itu cukup berat untuk implementasi Pancasila itu sendiri. Saya kira memang betul cukup berat. Makanya kami di sini dalam rangka penguatan ideologi ya, selain terusan digencar ya, kita sering sosialisasi ya, kita juga ada kegiatan talk show sebetulnya. Oh, ada talk show juga. Ada juga pameran bela negara dan wawasan kebangsaan. Itu ada di program kita. Kita sisipkan. Pasti yang namanya penguatan ideologi Pancasila kita sisipkan. Yaitu sebelum pemerintah hadirlah dalam hal ini. Apalagi ini kan masalah ideologi ya. Ideologi itu adalah masalah yang paling penting. Coba bayangkan negara Indonesia ya, dengan berbagai ribu pulau, dengan berbagai bahasa, berbagai suku, adat istiadat ya. Kita bisa bersatu karena apa? Karena satu Pak ideologinya, yaitu ideologi Pancasila. Tapi kan ada negara-negara yang sudah maju juga
pecah itu karena katanya itu ideologinya lebih dari satu. Gitu. Oke, jadi ideologi Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa pemersatu juga bangsa juga selain Bhinneka Tunggal Ika ya. Kan udah jelas kan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika gitu. Pemersatu bangsa. Itu yang paling penting dan kita tekankan lah khususnya kepada generasi muda. Nah, ngomong-ngomong soal generasi muda nih Pak. Berarti kan mungkin rentangnya itu dari segi pelajar. Iya. Nah, keterlibatan Pemprov Jabar dalam hal ini ASN atau mungkin dalam ruang lingkup yang lebih luas masyarakat itu seperti apa Pak dalam menguatkan ideologi Pancasila itu sendiri? Jelas ya, keterlibatan ASN kita perlu terlibat ya. Ya banyak contoh lah ya keterlibatan ASN dalam hal penguatan ideologi. Karena kan kalau kita melihat nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Sehari-hari. Ya kita selaku ASN ya bekerjalah sebagai ASN yang baik ya. Yang berintegritas tinggi ya. Kemudian rajin, bertanggung jawab itu juga merupakan salah satu nilai-nilai daripada integritas nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga kita selaku ASN harus bisa memberi contoh lah terhadap kaula muda ini ya. Kan ada juga ASN yang males ya. Kita tuh udah bersyukur Pak jadi ASN ya. Tapi tetap tapi kan susah ya. Gitu. Oknum lah gitu ya. Tidak semua lah. Tapi itu saya masih melihat ada. Nah itu salah satu contoh. Kan di kita suka ada yang magang ya PKL ya, SMA kan itu melihat jadi malas. Tapi kalau rajin-rajin mah mereka otomatis akan mencontoh, akan termotivasi. Belum dari pola tingkah kita. Misalnya kalau kita sopan, mereka itu lebih gampang melihat, meniru sebetulnya ya. Yang anak-anak muda ini. Kalau kitanya memperlihatkan atau mempertontonkan hal-hal yang negatif, itu kan sangat berbahaya. Tapi kalau kita positif, kita sopan, kita rajin, berintegritas tinggi, insya Allah mereka juga akan tertanam lah dalam diri mereka. Apalagi kita berikan motivasi gitu ya. Udah yang PKL yang rajin nilainya bagus. Siapa tahu jadi ASN. Karena sekarang kan ASN itu jadi primadona ya. Setiap tahun itu ribuan ya, dan susah ya. Jadi memang ASN ini harus menjadi garda terdepan ya Pak. Betul, harus jadi garda terdepan. Harus mengimplementasikan hadir Pancasila itu sendiri. Betul. Karena ya susah juga gitu kalau ASN-nya berperilaku itu ya contohnya buruk gitu. Betul ya. Gitu. Oke. Nah Pak, dalam memperingati hari lahir Pancasila nanti 1 Juni, ada kegiatan kan nih Pak dari Pemprov Jabar sendiri? Gini ya, Bakes Bangpol Jabar sebetulnya 2 tahun yang lalu itu dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila itu ada kegiatan. Kita anggarannya cukup lah ya. Itu dulu ada yang namanya tahun 2023 di Bakes Bangpol ada kegiatan namanya Pekan Bung Karno. Pekan Bung Karno itu tujuannya yang pertama membuat generasi muda semakin cinta pada Pancasila ya. Kemudian mengenal Bapak Proklamator kita, Insinyur Soekarno. Yang kedua menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, itu jelas. Meramaikan dan mensosialisasikan melalui medsos. Ya, itu jelas. Dan sekarang mah karena anak muda sekarang kan berbeda gaya ya. Jadi kalau yang jadul-jadul kayak dulu nih, kayak penataran ya, itu pasti bosan Pak. Udah nggak masuk ya. Udah sama masuk, generasi Pak. Sekarang udah. Makanya sekarang itu bagaimana caranya kita menyampaikan pesan kita, khususnya untuk penguatan ideologi Pancasila terhadap generasi muda dengan gaya generasi muda. Ya, misalnya nih hobinya YouTube ya masukinlah konten YouTube. Bagaimana kita mencintai Pancasila tapi dengan konten YouTube ya. Konten terupdate. Kreator itu harus masuk ke situ ya. Kemudian musim TikTok nih. TikTok kan sekarang kayaknya generasi muda semua semua TikTok ya. Kita masukin lah konten bagaimana caranya penguatan ideologi Pancasila. Dulu juga tahun 2024 ya dalam rangka penguatan ideologi Pancasila tapi disatukan dengan bela negara. Oh digabungkan kegiatan. Ya dulu ya. Di Bakes Bangpol Provinsi Jawa Barat itu ada satu kegiatan yang namanya The Talk Pak. The Talk itu lomba berbahasa Inggris, pidato berbahasa Inggris bagi generasi muda. Tapi materinya tentang
penguatan Pancasila, bela negara, wawasan kebangsaan, apapun lah yang terkait ini. Jadi saya kira itu bagus Pak. Dan kita juga kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian live juga di televisi waktu itu, gitu. Dan hadiahnya menarik. Jadi itu banyak tahun 2024. juga ya. Banyak juga Pak kegiatan yang dulu ya. Kemudian ada juga dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila itu di kita ada yang namanya Pekan Bung Karno. Pekan Bung Karno itu ada Real Pancasila Tercinta ya, disingkat Rica-Rica. Rica-Rica. Keren Real ya. Pancasila. Nah, yang kedua Pancasila dalam foto. Dulu Lato-Lato singkatannya ya. Ada juga pidato ala Bung Karno, piano. Dulu ada Pak. Di kita perlombaan pidato ala Bung Karno. Jadi selain gaya pidatonya juga orangnya. Dulu ada salah satu kabid di Bakes Bangpol Kota Bandung menjadi juara karena memang mirip lah orangnya, bisa ya, mimiknya sama, bagus, ya. Sama ya. Itu ada lomba-lombanya pada tahun 2023. Kemudian ada juga fashion ala Bung Karno dan kreasi. Fashion ala Bung Karno. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan di tahun 2023-2024. Gitu. Kalau kemudian tahun 2024 itu ada juga Bangkit PES Pak. Oh 2024 itu? Ya, tapi tetap di tahun 2024 yaitu lomba video kreatif tapi dalam rangka pilkada serentak. Tapi masih ada kaitannya, masih ada kaitannya dengan memperkuat demokrasi, memperkuat ideologi dan lain sebagainya. Karena saat itu momennya berbarengan dengan pilkada ya Pak ya. Betul, itu ada yang namanya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang memang khusus di dalam rangka penguatan ideologi Pancasila 2023-2024. 2025 Pak? Nah, boleh curhat dikit. Untuk 2025 terus terang Bakes Bangpol Provinsi Jawa Barat kita itu ada satu program pindahan sebetulnya. Itu dari OPD lain ya. Yaitu Paskibraka. Program Paskibraka kebetulan di bidang kita ya, ideologi dan wawasan kebangsaan. Karena program Paskibraka ini program nasional dan program daripada BPP pusat, ya menjadikan itu prioritas. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang lain ya mungkin dikurangi. Saat ini dikurangi dulu. Ya, saat ini dan difokuskan dulu untuk kegiatan Paskibraka dulu ya 2020. Untuk saat ini. Betul. Oke. Tapi memang tetap tidak mengurangi esensi dari penguatan ideologi. Tetap Pak, kita sisipkan juga ya. Ada kegiatan Paskibraka ya, ada juga sekarang ini kegiatan yang namanya semacam roadshow bela negara dan wawasan kebangsaan, tapi akan kita sisipkan untuk penguatan ideologi Pancasila. Nah, baru kemarin kita juga kedatangan dari Direktur Deradikalisasi Badan Penanggulangan Terorisme ke kita ya, ke Kesbangpol. Ternyata setelah kita sampaikan program-program kita, mereka juga malah menitipkan, Pak, kalau bisa selain bela negara, penguatan ideologi Pancasila dan lain sebagainya, sisipkan dong masalah-masalah pengenalan terhadap terorisme dan lain sebagainya. Oh, mangga insya Allah. Karena memang ada beberapa kegiatan yang belum kita mulai, Pak. Salah satunya yaitu roadshow bela negara tadi. Insya Allah kita. Berarti tetap ya kalau untuk program-program berarti masih berjalan. Masih berjalan Pak, masih berjalan meskipun tidak fokus atau ansih anggarannya tersendiri, akan tetapi karena itu merupakan satu kewajiban ya bagi kita semua lah, ya. Tidak hanya Bakes Bangpol sebetulnya ya kita sisipkan. Oke. Nah, Pak, kalau untuk dari segi program memang sudah ada ya Pak ya sebelumnya. Nah, tapi apakah akan ada peluncuran program baru nggak sih Pak? Kalau dari Kesbangpol sendiri atau mungkin ke depan kayaknya akan ada program apa nih yang dijalankan buat penguatan ideologi Pancasila itu? Banyak sebenarnya. Kalau dari segi proyeksi banyak ya ke depan sebenarnya. Banyak ya, tapi kan itulah ya keterbatasan dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya program-program yang harus kita lakukan dalam rangka penguatan ideologi Pancasila. Ya itu tadilah ya. Ada lomba-lomba tadi ya akan kita gaungkan kembali. Kemudian kita itu tidak hanya sebetulnya inginnya tidak hanya bahwa penguatan ideologi ini dikenal di Indonesia saja, tapi ingin mencoba keluar, yaitu dengan acara The Talk tadi.
lomba berbahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris itu dengan tadi. bahasa Inggris. Ya. Tapi bukan berarti menghilangkan bahasa Indonesia ya. Ya. Atau kecintaan kita terhadap Indonesia. Tapi saya ingin bagaimana ideologi Pancasila itu lebih dikenal di negara lain, luar gitu. Itu konsepnya udah ada sebetulnya, cuma ya itu tadi lah. Kita masih memilih karena skala prioritas yang mana dulu. Oke. Meskipun semuanya prioritas. Semuanya apalagi prioritas, ini ya. tentang ideologi. Semuanya programnya bagus sebenarnya. Bagus, prioritas. Gitu. Mungkin kita berharap ke depan mah semua bisa dijalankan siap. ya. Biar seru gitu, banyak lomba-lomba, banyak kegiatan gitu. Kan ini juga mungkin menarik buat masyarakat luas gitu betul. ya, Pak ya. Nah, Pak, kalau tiap tahun ini kan kita selalu memperingati hari lahir Pancasila ini di 1 Juni. Betul. Bagaimana kalau dari sudut pandang Pemprov nih, Pak? Gimana kalau hari lahir Pancasila itu tidak hanya sekedar seremonial, tapi berdampak nyata? Nah, itu sepertinya seperti apa sih, Pak? Cara-cara yang dilakukan gitu. Jadi tidak hanya ini mah hari lahir Pancasila sekedar seremoni aja, upacara biasanya ya Pak gitu, udah aja gitu. Tapi gimana menginternalisasi itu ke dalam kehidupan nyata bermasyarakat gitu. Ya itu, yang pertama saya runut ke belakang dulu ya. Sebetulnya kalau dari kita itu setiap tanggal 1 Juni itu ada pengibaran bendera kan ya. Ada pengibaran bendera yang dilaksanakan oleh Paskibraka tahun sebelumnya Pak. Oh, tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya itu. Dan itu merupakan satu keharusan apabila dia mau dikukuhkan menjadi duta Paskibraka. Duta Paskibraka. Ya, jadi itu nasional atau ada nasional, ada level provinsi yang kita ada di tingkat provinsinya. Itu yang di tahun sebelumnya itu kita didik kembali untuk mengibarkan di hari lahir Pancasila. Dan itu tuh kewajiban dan merupakan salah satu syarat supaya mereka menjadi duta Pancasila. Kalau nggak ikut, ya nggak bisa jadi duta Pancasila. Dan itu kan tidak mudah juga Pak ya. Pasukan pengibar ini merupakan putra-putri terbaik hasil seleksi. Di mana 52 orang ini untuk level provinsi ya. Kemudian ada perwakilan untuk ke tingkat nasional. Itu 3 pasang. 3 pasang atau 6 orang. Nah, berbicara tadi implementasi ya tadi Pak. Bagaimana kita bisa menerapkan kegiatan kita sehari-hari lah ya. Sebetulnya yang itu mengandung nilai Pancasila. Ya kalau kita ASN ya sebagai ASN yang baik ya. Kalau kita pelajar yang baik gitu ya. Ya belajar, jangan tawuran, jangan terlibat geng motor ya. Itu merupakan salah satu implementasi nilai-nilai Pancasila. Kalau ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga yang baik tentunya sesuai dengan nilai Pancasila. Apalagi sekarang sangat bagus sekali ya program dari Pak Gubernur kita kan. Puntennya anak-anak yang sekarang dimasukkan sekarang lagi viral banget ya Pak. Lagi viral banget nih. Anak-anak itu sebetulnya punya potensi. Pak Gubernur tahulah bahwa mereka punya potensi. Mereka itu hanya terbawa sesaat ya, terbawa arus. Tapi sebenarnya mereka kalau dididik dengan baik ya, itu hasilnya akan baik. Dan sekarang juga Pak Gubernur ingin mereka itu nanti mengibarkan bendera juga nih di Paskibraka kita. Oh, jadi ada tambahan. Ada tambahan dari mereka. Tapi ya akan kita seleksi juga mana yang lebih layak. Oh, jadi dari anak-anak yang berperilakunya bisa dibilang kurang baik ya sebelumnya dengan dididik di mana barak ya, di barak militer ya, di Dodik Bela Negara. Dididik Bela Negara. Dodik Bela Negara. Di Dodik Bela Negara. Semoga menjadi nanti menjadi anak yang lebih bermanfaat buat negara ya, berprestasi. Gitu. Oke. Nah, Pak, bicara terkait ideologi, tentu tidak terlepas dari yang namanya radikalisme dan intoleransi. Iya, betul. Nah, gimana nih Pak hubungan antara ideologi terkait Pancasila, tapi tidak terlepas juga nih sama radikalisme tersebut? Saya kira sangat terkait ya, dan itu sangat erat. Itu kan namanya radikalisme itu ada bisa pencegahan ya, bisa penindakan. Di kita sebenarnya lebih ke ranah pencegahannya.
Tahap awal berarti. Tahap awal pencegahannya, dan ini diperuntukkan untuk generasi muda itu lebih utama ya. Jadi jangan salah Pak, di kita itu kayak saya pernah diperintahin oleh pimpinan ke Garut Selatan. Dulu undangan MUI. Kirain hanya undangan biasa Pak. Ya. Ternyata di sana ada semacam penginsapan dari kelompok-kelompok ya tadi radikalisme. Penginsapan itu di daerah Garut Selatan lebih banyak. Betul. Lagi Pak. Ada beberapa orang yang insaf itu ya kembali lagi ke NKRI sebetulnya. Nah ini juga sangat erat tentu kaitan dengan penguatan ideologinya, karena kan menurut mereka ideologi Pancasila nggak penting lah, apalah NKRI lah, apalah gitu. Makanya di kita lebih ke pencegahannya sebetulnya, gitu Pak. Nah pencegahannya itu sendiri Pak, kalau memang bisa dilihat radikalisme itu kan berarti mengakar ya Pak? Iya. Nah pencegahannya seperti apa tuh Pak? Kalau memang basis dari radikalisme itu kan mereka terkait ideologi yang mungkin menyimpang ya Pak ya? Iya. Nah penguatannya seperti apa itu Pak? Banyak sekali ya programnya. Kita bisa kerjasama dengan MUI ya, seperti yang dilakukan di Garut ya, itu kerjasama dengan MUI. Bagi mereka-mereka yang sudah terpapar radikalisme, selain tadi pencegahan penguatan ideologinya ya, mereka itu dikasih pelatihan juga Pak. Oh ada pelatihan? Ada pelatihan yang memang berdasarkan arah minat, bakat atau arah minat lah ya. Kalau mereka hobinya masak, ada pelatihan masak. Hobinya usaha, ada pelatihan usaha gitu Pak. Jadi dialihkan, diarahkan, difokuskan, itu ada pelatihannya. Jadi tidak sekedar hanya teori saja gitu, akan tetapi ada semacam pelatihan supaya mereka itu ya bisa lebih bermanfaat, hidupnya lebih baik lagi gitu. Kalau untuk pelatihannya itu sendiri, tapi bukan dengan Kesbangpol. Ya kita kerjasama dengan sekarang soalnya gini ya, kalau kita berbicara masalah bela negara, penguatan ideologi Pancasila, kemudian masalah terorisme, kita kadang mindset kita, ini Kesbangpol nih ya. Iya. Karena memang salah satu tupoksi leading sektor lah ya. Akan tetapi setelah kita gali ke sini Pak, kayak bela negara aja, mohon maaf ya, agak sedikit ke bela negara ya. Bela negara itu mindset saya dulu pertama masuk, bela negara itu mengangkat senjata ya. Ternyata tidak Pak. Ternyata tidak. Bela negara itu banyak hal yang dilakukan yang berbau positif, itu adalah bela negara. Ya. Misalnya nih, Dinas Lingkungan Hidup nih, kalau kita ke OPD ya, Dinas Lingkungan Hidup membersihkan sampah, itu bela negara gitu. Kemudian Dinas Bina Marga mengaspal jalan, itu bentuk bela negara. Jadi banyak hal program bela negara yang bisa kita lakukan, cuma memang kita kadang kala Pak, Pak ada kegiatan bela negara kita padahal ada Pak, bela negara, penguatan ideologi Pancasila gitu. Cuma memang yang tadi kembali ke radikalisme, itu kita bisa kerjasama dengan perangkat terkait yang memang membiudangi ya. Misalnya kalau mereka butuh modal, kita kerjasama dengan dinas koperasi ya. Mereka butuh bantuan, kita kerjasama dengan dinas sosial. Mereka butuh pelatihan apapun, kita kerjasama. Atau butuh pemasaran, kerjasama dengan Indah bisa kan. Hal-hal seperti itu ya, yang sebetulnya out of the box itu ya. Pada daya Pak anggarannya. Saya rasa harus kita buka ya, harus kita buka nuansa kita bahwa bisa kita lakukan gitu ya, itu kerjasama dan lain sebagainya. Jadi bela negara itu tidak tertutup hanya terkait senjata misalnya dulu ketentaraan juga, gitu ya. Enggak juga, banyak ternyata setelah saya ngobrol koordinasi dengan pusat ya begitu. Dalam setiap hal yang kita lakukan pun bisa menjadi bela negara dalam sesuai bidangnya masing-masing gitu ya Pak ya. Okay. Nah Pak, kalau untuk ASN sendiri ada pembinaan khusus nggak sih Pak untuk menjadi ibaratnya apa ya, agen mungkin Pancasila atau apa gitu? Ada Pak. Ada. Jadi kita bertahap kan, nanti kalau sekarang kan sasarannya untuk penguatan ideologi ke anak-anak SMA gitu ya. Atau anak muda lah. Tapi nanti kalau anggarannya mencukupi ya sasarannya ke ASN. Ya wajib Pak itu ya. Karena kan
Ya seumuran saya. Kadang-kadang suka lupa lagi gitu aja. Dulu Pak ada PMP-nya Pak ya, pendidikan moral Pancasila. Iya benar. Itu penting banget Pak. Betul ada. Penting banget. Tapi ya negara kan untuk menuju negara maju kan dinamikanya tinggi ya, dinamis ya. Dulu kita ada reformasi ya, meskipun reformasi juga tahu ya. Nah itu Pak, setelah reformasi, nah itu hal yang paling berat. Kita harus mengembalikan lagi kan yang dulu. Kalau dulu mah PMP lah, sekarang mah penguatan ideologi. Tapi kan ya berat, tapi harus kita lakukan Pak. Kalau enggak ya itu Pak. Lama-lama memudar ya Pak. Betul, memudar ya. Apalagi Pak ganti aja ideologi, bahaya Pak, bahaya. Kan sekarang kita terbukti ya kenapa kita bersatu. Selain Bhinneka Tunggal Ika ya salah satunya karena ideologi kita satu Pak. Coba mun beda-beda orang Bali-nya ideologi kita Pancasila, orang Bali misalnya apa gitu. Oh bahaya, perang Pak. Benar. Kita harus bersyukur lah di Indonesia ya. Dengan berbagai pulau Pak, kita bisa bersatu, hebat Pak. Karena itu hal yang sangat sulit ya. Karena apa? Ada yang menyatukan kita, yaitu ideologi Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Berbagai bahasa aja kan, ya udah jelas agama mah paling gampang ribut masalah sara kan. Berbeda bahasa aja bisa sensitif banget ya. Gelut. Betul. Tapi karena ada pemersatu ya. Gitu. Terus satu lagi nih, itu ada yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama. Itu kan bagaimana ya antara agama ya bisa bersatu. Nah ini per hari ini tadi kita baru ada pembukaan diklat moderasi beragama kerjasama dengan Kementerian Agama atau Depak. Baru tadi dibuka. Kerjasama diklatnya 3 hari Pak. Itu salah satunya itulah bagaimana kita berbaur ya meskipun kita berbeda agama, tapi bagaimana kita berbaur. Selain kita juga ada yang namanya FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu juga di Kesbang itu ada yang namanya FKUB. Jadi hebat lah ya. Kita mah berbeda-beda agama ya, tapi berbeda suku bangsa, tapi masih bisa. Tapi kan ini harus terus ditanamkan, digaungkan, jangan dilepas. Kalau dilepas kan berbahaya. Berarti ada juga ya Pak program-program diklat seperti itu untuk tetap menguatkan nilai-nilai ideologi Pancasila gitu. Betul Pak, ada. Nah Pak, kalau untuk bentuk kerjasamanya sendiri nih antara Pemprov Jabar dengan instansi baik itu horizontal atau vertikal, seperti apa tuh Pak? Yang pertama, kalau dulu mah ya ada MOU turun ke PKS. Kalau sekarang mah memang itu jadi dasar. Tapi sekarang mah bentuk kerjasama langsung aja bisa kok sekarang. Jadi tidak terlalu formal, apalagi dengan kepemimpinan sekarang mah wah lama lah birokrasi. Ya, birokrat mah lama kudu rapat sekarang saya mah pengen ya, pengen sekarang harus ya. Jangan Pak belum ada anggarannya Pak kedah rapat tuh wah itu udah nggak zaman ya Pak birokrasi yang lama. Jadi sekarang mah kita harus siap aja ya sepanjang memang arahannya itu memang, dan saya kira bagus kok ya. Kalau dulu mah kita mengenal birokrasi yang lama berbelit-belit, sekarang kan satset ini cepat. Jadi hebat lah. Kudu bisa. Kudu bisa tapi sesuai aturan. Tetap dalam koridornya ya Pak ya. Koridornya Pak. Kalau kita mah selaku ASN bahaya. Nah Pak, kalau bicara ke depan, ada nggak sih Pak inovasi digital atau misalnya kampanye kreatif gitu yang dilakukan untuk tetap menggaungkan ideologi Pancasila ini? Ada Pak, ada ya. Kita sebetulnya ya itu tadi misalnya ya. Sekarang kan musimnya TikTok, ya, musimnya YouTube ya. Kita harus masukkan, harus kita sisipkan masalah-masalah ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan gitu. Tapi memang secara khusus kegiatan kita belum ada, tapi rencana ada. Rencana ada ya. Rencana ada, karena kita harus melibatkan ini Pak, ya ahli IT, konten kreator, yang jago bahasa Inggris lah, supaya itu tidak menjemukan Pak, tidak menjenuhkan ya. Kalau kita hanya mendengarkan paparan anak muda sekarang teh Semalaweng apa meni orang kesel deh. Karena saya sering jadi narasumber. Aduh, tahu gimana ya. Benar. Tapi ya ke depan gitu harus ada ya menyesuaikan lah selera mereka seperti apa gitu ya.
selera mereka YouTube ya kita YouTube. Mau nggak mau kita Mau harus nggak tetap mau harus ya. mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak kan ketinggalan. Gitu. Oh senangnya TikTok nih, TikTok tapi yang menarik ya, yang menarik bagi mereka. Tapi kita sisipkan masalah ideologi Pancasila. Gitu. Oke. Emang berat juga. Berat ya Pak ya. Berat juga. Tapi kita udah mulai kok di Kes Bangpol juga ada tim semacam itu ya, Humas. yang terdiri dari anak muda ya, humasnya. Bagaimana Instagram kita ya terus-terusan lah, karena kan tidak lepas dari itulah Kes Bangpol, wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, Pak, kalau dari komitmen jangka panjang sendiri untuk Pemprov Jabar dalam menjaga keutuhan NKRI ini Pak melalui ideologi Pancasila, karena mau bagaimanapun NKRI harga mati ya. Oh Pak, ya. iya, betul. Nah, komitmen jangka panjang ini seperti apa nih Pak? Ya kita akan terus menerus Pak menggaungkan ini ya tentang bagaimana penguatan ideologi Pancasila ke depan, karena memang itu merupakan landasan pokok lah ya negara kita ya. NKRI harga mati. Ideologi Pancasila itu adalah ideologi satu-satunya, terutama bagi generasi muda. Jadi kita sasarannya generasi muda dulu, baru nanti ke ASN dan lain sebagainya. Jadi komitmennya harus terus-menerus Pak, jangan dilepas ini karena sangat berbahaya sekali. Terutama dengan tadi pengaruh globalisasi, modernisasi, dengan IT yang tinggi ya. Kita juga harus bisa mengikuti perkembangan itu. Jadi jangan sampai, jadi balance lah ya. Jadi lamun kita nonton Korea, drakor, jangan gitu terus. Nah ini ya program Pak Gubernur saya kira bagus. Yang sekarang kan seminggu sekali atau berapa ya. Itu ada program wayang golek. Wayang betul. Melestarikan Bagus, lagi melestarikan budaya. budaya itu kan sangat hebat sekali Pak, melestarikan budaya. Karena kalau tidak budaya itu kita tidak lestarikan, kita Habis tidak ya, Pak, pelihara habis Pak. Terganti kan nanti so sama Korea ya. Oh, apal kena grup band Korea daripada ya kayak gitulah gitu. Apalagi tentang Pancasila yang memang hanya satu-satunya menjadi ideologi di negara. Jadi kita. program-program Pak Gub sendiri mungkin untuk menguatkan banyak yang menguatkan banyak Pak ideologi Pancasila. sebetulnya. Ya budayawan ya. Budayawan betul, sangat budayawan sekali beliau. Kalau kita di Bandung, wah wayang golek kan. Ya itu harus di Budaya yang hampir hilang mungkin ya, Pak, buat orang-orang betul. kota seperti itu. Wayang golek, Pak Pancasila. Bapak kan kalau lihat ini ya, American Got Talent coba. Iya, iya. Di orang lain seni apa kungfu atau apa ya, tapi dikemas dengan animasi yang baik, dikemas dengan musikal yang baik, modern kan, dan itu mendunia. Nah, kita bisa nggak? Misalnya budaya Pancasila kayak gitu. Wah hebat. Harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Memang sekarang Pancasila udah mulai ini. Mendunia ya, Pak. Tapi ya ikut ke inilah, ke yang agak-agak muda, American Got Talent. Betul, kan betul. penontonnya beda. Apalagi digabungkan dengan konten-konten yang menarik gitu ya, Pak. Iya. Mungkin ya hebat Pak. budaya kita bisa budaya terima kita itu dunia. hebat-hebat betul. Cuma itulah harus mengikuti perkembangan zaman. Ya harus semodern mungkin, tapi tanpa melupakan budaya lokal gitu. Tanpa menghilangkan esensi budaya ya. kita gitu. Nih, Pak, ada harapan apa nih Pak terhadap generasi muda dari masyarakat Jawa Barat terkait mengamalkan Pancasila di era modern? Siap ya buat Akang Teteh nih ya semuanya. Tentu khususnya bagi generasi muda ya, berperilakulah kita sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena sudah terbukti nilai-nilai Pancasila itu mempunyai butir-butir nilai Pancasila yang sangat positif, dan memang itu harus dijalankan oleh kita terutama bagi generasi muda. Karena kalau kita positif ya, kemudian kita didik dari sekarang, kita muncul dari dalam diri sendiri Pak, insya Allah kita bisa jadi pemimpin di masa depan ya. Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya, tapi itu harus digembleng, harus diingatkan ya, dan harus sadar dari diri sendiri nih ya buat Akang Teteh ya. Ini mah terhadap pribadi saya sendiri nih Akang Teteh ya. Saya kadang-kadang bangun tidur, aduh masa depan ada di tanganku. Itu aja Pak, dalam hati. Masa depan ada di tanganku. Gitu Pak. Saya suka menerapkan ke anak saya juga gitu. Jadi masa depan Anda mah tidak bisa
dipengaruhi oleh orang tua. Itu adalah pengaruhnya, tapi nggak terlalu ini. Yang paling penting itu dari dalam diri sendiri, Akang Teteh sendiri. Itu yang paling penting. Apalagi nanti ya, kita kan tidak tahu kita mau jadi apa ya. Dan dimanapun kita berkarir, mau jadi ASN, mau jadi apa swasta, mau jadi di pabrik, sama aja Pak. Kalau kita rajin, kita jujur ya, berintegritas tinggi, kita jadi pemimpin ya. Terus terang saya punya cerita nih. Saya dulu di Dinas Kehutanan, di Sud saya diundang nanam Pak di Cianjur di PT Mayora. Nama pabriknya Pak Mayora kan besar ya. Besar sekali. Nah, saya menunggu Pak dari mana? Dari Dinas Kehutanan, saya mewakili Pak Kadis. Oh ya udah tunggu sebentar Pak, pimpinan kami, pimpinan pabrik Pak. Mindset saya, pimpinan pabrik kan tahu ya. Iya. Kalau bos pabrik, yang pertama mohon maaf, pasti orang China. Ya. Iya. Keduanya udah agak, ya udah saya diam. Udah kebayang lah. Dokter kenapa? Begitu keluar anak muda, bangsa kita orang Jawa Barat lah, hebat kan? Pimpinan pabrik PT Mayora apa yang di Cianjur. Mayora loh, sekelas Mayora ya. Saya ngobrol, cuma saya lupa lah namanya. Ya, bisa jadi pimpinan pabrik di sini. Duh Pak, saya mah dari mulai ini dibangun, saya kuli di sini. Jadi ikut ngebangun kuli Pak. Tapi karena dia sekolah rajin lagi. Pimpinan pabrik hebat ya. Padahal mindset saya wah yang namanya pimpinan pabrik pastilah itu. Tapi enggak Pak, bangsa kita. Masih muda, tapi ya itulah karena mungkin dia jujur, rajin, sekolah juga. Jadi dimanapun kita berkarir nih buat Akang Teteh ya, kalau kitanya rajin ya, berintegritas tinggi, insya Allah. Kepemimpinan itu ada di dalam diri kita sendiri. Betul Pak, saya sering dulu ya, saya jadi narasumber kepemimpinan di Kesbangpol. Ada yang bertanya Pak, dulu kan saya mengajar ini para camat, kepala desa. Terakhir saya ikut TOT DPRD ya. Tapi yang aparat desa yang nanya ke saya, Pak Roni, kalau jadi pemimpin gimana caranya? Aduh, saya bingung jawabnya. Kalau jadi seorang pemimpin nggak ada sekolahnya Bu, cek saya teh. Kalau kita jadi dokter ada sekolahnya, kita jadi sarjana hukum ada sekolahnya, insinyur ada lah. Kalau kita jadi pejabat misalnya, yang ditanyain, Pak, kumaha caranya jadi pejabat, Bapak jadi kami bisa? Nggak ada Pak. Tapi ya itu intinya, cek saya bulah kiewe, kitanya harus siap. Ya selagi atasan di pemerintahan kita positif, kita siap. Dan atasan mah nanti nggak bisa kan melihat orang pintar, orang sama Pak sebetulnya. Cuma yang paling penting kita siap. Tapi suka ada anekdot. Si Pak Roni mah beti. Apa Pak beti? Banget takut. jadi gini Pak, misalnya dari 5 orang nih ya. Disuruh saya Pak. Saya dulu pernah gini. Nulain mengges pulang. Saya nggak boleh pulang Pak sama pimpinan. Pak Roni. Ronda. Saya masih muda dulu. Tahu nggak pulangnya? Ya nggak. Mengapa? Siap. Gitu Pak. Tapi terus saya promosi Kasubah, nggak pernah nolak. Jadi apa gitu aja. Jadi dimanapun lah bekerja mah gitu. Ada juga saudara saya gitu. Dia mah nggak rajin ya, tak ada sekolah lagi lumayan. Jadi inilah lumayan gitu di bank gitu. Nah di bank. Padahal kita rata-rata ASN dia di swasta. Tapi karena dia berintegritas, rajin gitu. Ya. Insya Allah Pak. Buat Akang Teteh juga ya, ini semua nih motivasi ya itu saya suka dalam diri sendiri. Masa depanku ada di tanganku gitu aja. Okay, bagus banget nih. Masa depanku ada di tanganku. Tiap bangun tidur Pak. Jadi semangat nih. Asal kita udah loyo nih. Udah loyo. Semangat nih, masa depanku ada di tanganku. Ya, sebagai motivasi diri sendiri. Iya gitu. Bagus banget. Oke, Akang Teteh, ini kita udah di penghujung bincang-bincang kali ini. Jadi dalam memperingati nanti hari lahir Pancasila di 1 Juni, mari kita selalu terus menjaga ideologi Pancasila ini, terapkan dan implementasikan Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya, betul ya. Oke, ini terima kasih banget nih Pak sudah hadir di podcast kali ini, memberikan wawasan yang luar biasa terkait Pancasila dan kebangsaan.
Nah, Akang Teteh, jangan lupa like, subscribe, comment, and follow sosmednya BKD Jabar dan tentunya Bakes Bangpol Jabar. Oke, Akang Teteh, sampai bertemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Oke, terima kasih Akang Teteh. Nah.